Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Agni Arista. Di sini saya akan membahas bursa soal UTS tahun 2020 mata kuliah akuntansi pengantar 2. Di sini kita akan membahas dua soal. Soal yang pertama yaitu berkaitan dengan laporan rekonsiliasi bank, dan soal yang kedua berkaitan dengan transaksi piutang wesel. Nah, untuk soalnya kalian bisa peroleh di blognya Himatansi yang kemarin telah disebarluaskan atau nanti pada Sovel asistensi. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama berkaitan dengan laporan rekonsiliasi bank. Di sini sudah dijelaskan bahwa saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan terdapat 11 transaksi yang menyebabkan besarnya dana kas pada kedua pencatatan baik antara bank maupun perusahaan. Tugas kita yang pertama adalah membuat laporan rekonsiliasi bank. Kita harus menuliskan terlebih dahulu saldonya, baik saldo bank maupun menurut perusahaan. Nah, jadi untuk saldo di bank sendiri sebesar 130 juta rupiah, sedangkan saldo di perusahaan 149.800.000 rupiah. Untuk transaksi-transaksi ini nanti kita memasukkannya tergantung bagian mana yang belum mencatat baik pemasukan maupun pengeluaran dalam transaksi tersebut. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu setoran perusahaan sebesar 2 juta rupiah telah salah dicatat oleh bank sebagai setoran dari PT Adiwaskito. Nah, jadi di transaksi ini kita telah menyetorkan dana ke bank, namun banknya belum mencatat ke rekening PT Adiwaskito, di mana seharusnya ke PT Adikarya. Nah, jadi di sini yang perlu mencatat koreksi untuk kesalahan itu adalah bank. Jadi bank akan mencatat koreksi kesalahan pencatatan bank ini sebesar 2 juta rupiah. Lalu transaksi yang kedua, cek perusahaan yang masih beredar sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 sebesar 19 juta rupiah. Karena cek ini masih beredar sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 sebesar 19 juta rupiah. Karena cek ini telah beredar, berarti perusahaan telah mengeluarkan cek, namun oleh si pemegang cek itu belum dicairkan ke bank, sehingga nanti kita akan berpengaruh pada saldo kas di bank, sehingga saldo kas di bank juga harus dikurangi untuk mencatat cek dalam perjalanan ini sebesar 19 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, cek sebesar 2.500.000 rupiah untuk membayar utang perusahaan kepada PT Adi Mas Said dicatat oleh perusahaan sebesar 250.000 rupiah. Nah, jadi di sini berarti kita akan membayar hutang sebesar 2.500.000 rupiah, namun perusahaan hanya mencatat sebesar 250.000 rupiah. Jadi kita kurang dalam hutang, sehingga kas kita masih harus dikurangi sebesar selisih antara koreksi kesalahan, yaitu sebesar 2.250.000 rupiah. Nanti akan dimasukkan ke pengurangan saldo kas menurut perusahaan sebesar 2.250.000 rupiah. Lalu transaksi yang keempat, cek yang dikeluarkan oleh PT Adimas telah salah didebit oleh bank ke rekening PT Adikarya sebesar 5 juta rupiah. Sehingga di sini karena kesalahan itu saldo kas PT kita dikurangi sebesar 5 juta rupiah, namun yang sebenarnya mengambil adalah PT Adimas. Sehingga kas kita yang di bank harusnya dikoreksi dan ditambahkan sebesar 5 juta rupiah. Jadi namanya koreksi kesalahan sebesar 5 juta rupiah. Untuk
Transaksi yang kelima, cek sebesar Rp1.500.000 untuk membayar biaya komisi belum dicatat oleh perusahaan. Sehingga di sini harus mencatat biaya komisi tersebut. Karena mencatat biaya maka harus diletakkan di pengurangan saldo kas menurut perusahaan, yaitu sebesar Rp1.500.000, sehingga dengan diberi nama biaya komisi sebesar Rp1.500.000. Untuk transaksi yang ke-6, cek dari Nyonya Soimah sebesar Rp500.000 untuk pelunasan utangnya dicatat oleh perusahaan sebesar 5 juta. Sehingga di sini kita akan mendapatkan pelunasan piutang sebesar Rp500.000. Lalu kita mencatatnya sebesar 5 juta rupiah, sehingga kita harus mengurangi saldo kas menurut perusahaan kita sebesar selisih antara koreksi kesalahan tersebut, sehingga nanti ditulis di pengurangan perusahaan dan diberi nama koreksi kesalahan tersebut diberi nama koreksi kesalahan sebesar Rp4.500.000. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah memo kredit untuk jasa giro bulan Maret 2019 sebesar Rp200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Jadi memo kredit merupakan bukti untuk retur penjualan. Jadi yang membuat adalah penjual, karena kita yang memperoleh memo kredit. Jadi di sini kita yang membeli, sehingga piutang kita akan berkurang dan kas kita akan bertambah. Sehingga untuk memo kredit jasa giro masuk akan menambah saldo perusahaan sebesar Rp200.000. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah bank telah mengkredit rekening giro perusahaan untuk penagihan wesel yang dilakukan oleh bank sebesar Rp4 juta beserta pendapatan bunganya sebesar Rp400.000. Bank membebani perusahaan dengan biaya penagihan sebesar Rp50.000. Jadi di sini kita mendapatkan pendapatan yaitu berupa wesel tagih dan pendapatan bunga, sehingga dia akan menambah kas kita. Namun di sini juga terdapat biaya, yaitu kewajiban yang harus kita bayar sebesar Rp50.000. Sehingga untuk transaksi ini ada 3 jenis, yaitu untuk yang wesel tagih dan pendapatan bunga itu masuk di penambahan saldo kas perusahaan. Jadi untuk wesel tagihnya sendiri sebesar Rp4 juta dan penagihan weselnya sebesar Rp50.000 terdapat masuk dalam saldo pengurangan kas perusahaan. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah biaya bank bulan Maret 2019 sebesar Rp100.000. Jadi ini merupakan kewajiban perusahaan yang belum dibayar, sehingga akan mengurangi saldo kas perusahaan. Jadi untuk transaksi ini ditulis di pengurangan saldo kas menurut perusahaan dengan diberi nama biaya administrasi bank sejumlah Rp100.000. Untuk transaksi yang selanjutnya, cek dari Tuan Amir sebesar Rp3 juta dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Jadi di sini merupakan cek kosong, karena cek tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan cek yang harus dicairkan, sehingga itu bisa mengurangi saldo kas perusahaan
sebesar 3 juta rupiah. Untuk transaksi yang terakhir, setoran yang belum dicatat oleh bank sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 sebesar 25 juta rupiah. Jadi ini akan berpengaruh ke bank, yaitu menambah di bank di mana setoran tersebut perusahaan telah mencatat bahwa perusahaan telah menyetorkan ke bank, namun banknya belum mencatatnya, sehingga harus menambahkan saldo kas kita yang ada di bank. Jadi diberi nama setoran dalam perjalanan sebesar 25 juta rupiah. Nah, setelah transaksi-transaksi ini masuk ke kolom bank dan kolom perusahaan, tinggal saldo banknya bisa ditambahkan, yaitu saldo banknya sendiri sebesar 130 juta rupiah ditambah dengan 32 juta rupiah, sehingga mendapatkan hasil 162 juta rupiah. Lalu hasilnya yang ini dikurangkan dengan pengurangan sebesar 19 juta rupiah, sehingga mendapatkan hasil akhir saldo bank setelah rekonsiliasi sebesar 143 juta rupiah. Selanjutnya untuk saldo kas menurut perusahaan sebesar 149.800.000 rupiah, dan untuk penambahannya sendiri sebesar 4.600.000 rupiah, sehingga nanti mendapatkan hasil 154.400.000 rupiah. Setelah itu hasilnya ini dikurangkan dengan hasil pengurangan ini sebesar 11.400.000 rupiah, yang nanti kalau dikurangkan akan mendapatkan 143 juta rupiah. Jadi saldo antara bank dan saldo antara perusahaan itu harus memiliki jumlah saldo yang sama, karena ini merupakan tujuan dari laporan rekonsiliasi bank itu sendiri. Untuk transaksi yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian atau koreksi yang diperlukan. Untuk jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank ini dicatat dalam jurnal penyesuaian hanya transaksi yang terdapat pada perusahaan saja, karena di sini untuk transaksi perusahaan itu terdapat 9 transaksi, sehingga itu nantinya terdapat 9 jurnal. Tapi bisa kita buat menjadi 2 jurnal saja, yaitu untuk penambahannya sendiri digabung menjadi 1, sedangkan untuk yang pengurangan juga digabung menjadi 1. Jadi di sini untuk akunnya bisa kita lihat di rekonsiliasi kita. Yang pertama adalah kas sebesar 4.600.000 rupiah. Kasnya ini merupakan total dari penambahan rekonsiliasi sebesar 4.600.000 rupiah ini. Lalu untuk transaksi yang piutang dagang sebesar 200.000 rupiah diperoleh dari rekonsiliasi memo kredit jasa giro. Terus yang wesel tagih sebesar 4 juta rupiah kita peroleh dari pendapatan yang di laporan rekonsiliasi tadi. Lalu pendapatan bunga sebesar 400.000 rupiah. Pendapatan bunga ini diperoleh dari transaksi yang H. Lalu untuk transaksi untuk pengurangan ini semua tinggal kita masukkan transaksi yang pengurangan. Jadi untuk nama misalkan biaya komisi, biaya penagihan wesel, biaya administrasi bank, itu namanya untuk membuat jurnal juga menggunakan itu. Namun untuk koreksi kesalahan, cek kosong bisa dilihat di transaksinya. Misal untuk transaksi yang C. Transaksi yang C ini kan koreksi kesalahan.
Jadi di sini perusahaan untuk membayar hutang perusahaan, sehingga pada jurnal penyesuaiannya diberi dengan nama hutang dagang sebesar Rp2.250.000. Rp2.250.000 ini diperoleh dari transaksi yang C, dari koreksi kesalahan ini. Lalu sedangkan C kosong yang ini tadi diberi nama piutang dagang karena kita menganggap orang tersebut sudah membayar ke kita, namun ternyata ceknya masih kosong, sehingga akan menyebabkan piutang dagang sebesar Rp4.500.000. Nah, nanti jumlah kas yang didebit dengan jumlah kas yang dikredit harus sama dengan jumlah yang terdapat di penambahan saldo perusahaan dan pengurangan saldo perusahaan. Nah, akhirnya soal pertama sudah selesai kita bahas. Soal 2, berikut transaksi yang terjadi selama tahun 2018 pada PT Maju Lancar. Transaksi 6 Januari, dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Asatek seharga Rp24.300.000 dengan termin 2/10 N/30. Maka dalam transaksi ini itu terdapat penjualan kredit biasa, maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 6 Januari yaitu piutang dagang pada penjualan dengan nominal sebesar Rp24.300.000. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 31 Januari diterima wesel 10% berjangka 100 hari senilai Rp24.300.000 dari PT Asatek. Tadi kan untuk transaksi 6 Januari penjualan kredit dagang biasa, kemudian pada 31 Januari menerbitkan wesel sehingga piutang dagang berubah menjadi piutang wesel. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 31 Januari, piutang wesel di sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit dengan nominal sebesar Rp24.300.000. Lanjut, untuk transaksi 6 Februari, dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Sukses senilai Rp66 juta dan diterima selembar wesel berumur 6 bulan dengan tingkat bunga 10%. Maka PT Sukses ini membayarnya menggunakan piutang wesel. Maka jurnal yang diperlukan untuk transaksi 6 Februari yaitu piutang wesel pada penjualan dengan nilai nominal sebesar Rp66 juta. Lanjut, untuk transaksi pada tanggal 2 Maret didiskontokan wesel PT Asatek ke BNI 46 dengan tingkat diskonto 12%. Maka dalam transaksi 2 Maret ini terdapat pendiskontoan wesel. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 2 Maret yaitu kas di sebelah debit, piutang wesel dan bunga dan pendapatan bunga di sebelah kredit dengan nominal seperti gambar ini. Cara perhitungannya yaitu nilai nominal wesel sebesar Rp24.300.000. Kemudian untuk perhitungan bunga wesel saat jatuh tempo yaitu nilai nominal wesel dikali dengan tarif wesel dikali
jatuh temponya. Untuk nilai nominal wesel tadi sebesar Rp24.300.000 dikali tarif weselnya tadi sebesar 10% dikali dengan 100 per 360 hari. Kenapa menggunakan 360 hari? Karena dalam transaksi 31 Januari tersebut berjangka 100 hari, menggunakan hari maka dibagi 360 hari. Maka hasil dari bunga wesel saat jatuh tempo yaitu Rp675.000. Kemudian penjumlahan dari nilai nominal wesel dan bunga wesel saat jatuh tempo menghasilkan nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp24.975.000. Kemudian didiskontokan. Cara perhitungannya yaitu nilai jatuh tempo wesel yaitu sebesar Rp24.975.000 dikali dengan tarif diskonto sebesar 12% dan dikali dengan 30 per 360 hari. Kenapa 30 hari? Karena jatuh temponya dalam perhitungan yaitu sebesar 30 hari. Maka hasil dari diskonto ini yaitu Rp249.750. Kemudian pengurangan dari nilai jatuh tempo wesel dengan diskonto menghasilkan nilai wesel saat didiskontokan sebesar Rp24.725.250. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal kas didebit sebesar Rp24.725.250. Kemudian untuk piutang wesel sebesar nilai nominal yaitu Rp24.300.000 dan selisih antara kas dengan piutang wesel menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp924.750. Lanjut untuk transaksi pada tanggal 10 Maret 2018 diterima pelunasan piutang dagang dari PT Kusuma berupa wesel sebesar 9% berjangka 90 hari sebesar Rp23 juta. Maka terdapat perubahan dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Maka jurnal yang diperlukan pada tanggal 10 Maret yaitu piutang wesel pada piutang dagang dengan nilai nominal sebesar Rp23 juta. Kemudian untuk transaksi 6 April didiskontokan wesel PT Sukses dengan tingkat diskonto 10%. Maka jurnal yang dibuat pada transaksi 6 April yaitu kas di sebelah debit, piutang wesel dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Cara perhitungan dari gambar di sini yaitu nilai nominal wesel tadi sebesar Rp66 juta. Kemudian untuk perhitungan dari bunga wesel saat jatuh tempo yaitu nilai nominal wesel dikali dengan tarif wesel dikali dengan jangka waktu jatuh temponya. Maka Rp66 juta dikali dengan 10% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena pada soal itu
weselnya berumur 6 bulan, maka 6 dibagi 12 bulan. Maka menghasilkan bunga wesel saat jatuh tempo sebesar Rp3.300.000. Kemudian, penjumlahan dari nilai nominal wesel dengan bunga wesel saat jatuh tempo menghasilkan nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp69.300.000. Kemudian perhitungan dari diskonto yaitu nilai jatuh tempo wesel dikali dengan tarif diskonto dikali dengan jatuh temponya. Rp69.300.000 dikali dengan 10%, diskontonya 10% didapat dari sini 10%, kemudian dikali dengan 2/12, maka menghasilkan Rp1.155.000. Hasil dari nilai jatuh tempo wesel dikurangi dengan diskonto menghasilkan nilai wesel saat didiskontokan, yaitu sebesar Rp68.145.000. Kemudian, hasil dari nilai wesel saat didiskontokan ditulis pada kas yang ada di sisi debit sebesar Rp68.145.000. Kemudian untuk piutang wesel sebesar Rp66 juta. Dan selisih antara kas dan piutang wesel menghasilkan pendapatan bunga senilai Rp2.145.000. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan pengetikan. Selanjutnya, untuk transaksi pada tanggal 19 April, yaitu didiskontokan wesel PT Kusuma dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Maka, jurnal yang dibutuhkan pada transaksi 19 April yaitu kas di sebelah debit dan piutang wesel dengan pendapatan bunga di sebelah kredit. Untuk perhitungannya pada pendiskontoan wesel PT Kusuma ini, nilai nominal wesel sebesar Rp23 juta, kemudian perhitungan dari bunga wesel saat jatuh tempo yaitu seperti yang sudah-sudah, nilai nominal wesel dikali dengan tarif wesel dikali dengan jatuh temponya. Rp23 juta dikali dengan tarif wesel sebesar 9%, didapat dari transaksi 10 Maret sebesar 9%, kemudian berjangka 90 hari. Jadi menggunakan hari, maka 90 hari dibagi dengan 360 hari. Maka didapat bunga wesel saat jatuh tempo sebesar Rp517.500. Maka penjumlahan dari nilai nominal wesel dan bunga wesel saat jatuh tempo dihasilkan nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp23.517.500. Kemudian untuk perhitungan diskonto, maka nilai jatuh tempo wesel yaitu Rp23.517.500 dikali dengan tarif diskontonya sebesar 12% dikali 40 hari per 360 hari. Maka didapatkan hasil diskonto sebesar
Rp13.567. Maka pengurangan dari nilai jatuh tempo wesel dengan diskonto menghasilkan nilai wesel saat didiskontokan sebesar Rp23.203.933. Maka nilai-nilai tadi diletakkan di bagian jurnal kas debit sebesar Rp23.203.933. Kemudian untuk piutang wesel sebesar nilai nominal yaitu Rp23 juta dan selisih dari kas dengan piutang wesel didapat pendapatan bunga sebesar Rp203.933. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pada 11 Mei diterima pemberitahuan dari PT Asatex bahwa perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya. PT Maju Lancar terpaksa melunasi wesel PT Asatex ke bank sebesar nilai jatuh tempo ditambah biaya protes sebesar Rp500.000. Maka dalam transaksi ini dicatat kerugian. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 11 Mei yaitu cadangan kerugian piutang di sebelah debit dan kreditnya piutang dagang dengan nominal sebesar Rp500.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 8 Juni dijual barang dagangan secara kredit kepada Toko Agung Santosa senilai Rp44 juta dan diterima wesel 90 hari dengan tingkat bunga sebesar 9%. Maka dalam penjualan dengan menerbitkan wesel, maka jurnal yang diperlukan pada tanggal 8 Juni yaitu piutang wesel pada penjualan sebesar nominalnya yaitu Rp44 juta. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18 Juni didiskontokan wesel dari Toko Agung Santosa dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Maka jurnal yang diperlukan yaitu kas di sebelah debit dan piutang wesel dengan pendapatan bunga di sebelah kredit. Untuk perhitungannya yaitu nilai nominal wesel tadi sudah diketahui sebesar Rp44 juta. Kemudian bunga wesel saat jatuh tempo yaitu nilai nominal wesel dikali dengan tarif wesel kemudian dikali dengan jatuh temponya. Maka Rp44 juta dikali dengan 9%. 9% didapat dari transaksi sebelumnya yaitu ini. Yang ini, mohon maaf yang ini 8 Juni 9%, kemudian jangka waktunya 90 hari. Maka 90 dibagi 360 hari. Menghasilkan bunga wesel saat jatuh tempo sebesar 500 mohon maaf dihasilkan bunga wesel saat jatuh tempo sebesar Rp990 juta. Kemudian penjumlahan dari nilai nominal wesel dengan bunga wesel saat jatuh tempo menghasilkan nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp44.990.000. Kemudian
perhitungan diskontonya yaitu nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp44.990.000 dikali dengan tarif diskonto sebesar 10% dikali dengan jangka waktunya yaitu 10 hari per 360 hari. Dihasilkan nominal sebesar Rp124.972.000. Kemudian, pengurangan dari nilai jatuh tempo wesel dengan diskonto dihasilkan nilai wesel saat didiskontokan sebesar Rp44.865.028. Maka kas yang ada di sisi debit senilai Rp44.865.028. Kemudian, piutang wesel di sebelah kredit dengan nominal wesel sebesar Rp44 juta dan selisih dari kas dengan piutang wesel didapat pendapatan bunga senilai Rp865.028. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 Juli diterima kas dari PT Asatex untuk pelunasan hutangnya. Maka dalam transaksi ini terdapat pelunasan hutang. Kemudian untuk jurnal transaksi tanggal 10 Juli yaitu kas pada piutang dagang sebesar Rp500.000, kemudian Rp500.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 Agustus diterima pemberitahuan bahwa PT Sukses tidak mampu melunasi kewajibannya atau tidak mampu melunasi hutangnya. Perusahaan terpaksa melunasi wesel PT Sukses ke bank sebesar nilai jatuh tempo ditambah dengan biaya protes sebesar Rp600.000. Maka jurnal yang dibuat pada transaksi 6 Agustus yaitu piutang wesel didiskontokan pada piutang wesel sebesar Rp600.000. Kemudian piutang dagang pada kas sebesar nominalnya yaitu Rp600.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 2 Oktober dijual barang dagangan secara kredit kepada toko Soimah seharga Rp44 juta dan diterima wesel 6 bulan dengan tingkat bunga sebesar 12%. Di sini terdapat penjualan kredit dengan penerbitan wesel. Maka jurnal yang dibuat pada transaksi 2 Oktober yaitu piutang wesel di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit dengan nominal sebesar Rp44 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 17 Oktober yaitu dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Merah Delima seharga Rp55 juta dan diterima wesel 2 bulan dan tingkat bunga sebesar 10%. Maka tanggal 17 Oktober ini terdapat penjualan kredit dengan penerbitan wesel. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi tanggal 17 Oktober yaitu piutang wesel di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit
dengan nilai nominal sebesar Rp55 juta. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 17 Desember, diterima cek dari PT Merah Delima untuk melunasi wesel yang jatuh tempo tanggal 17 Desember. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 17 Desember yaitu kas di sebelah debit, kemudian piutang wesel dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Untuk perhitungannya yaitu nilai nominal wesel tadi sebesar Rp55 juta. Kemudian bunga wesel saat jatuh tempo yaitu nilai nominal wesel dikali dengan nilai wesel, tarif wesel dikali dengan jatuh temponya. Maka Rp55 juta dikali dengan 10% dikali dengan 2/12 bulan. Menghasilkan nominal sebesar Rp916.667. Hasil dari penjumlahan nilai nominal wesel dengan bunga wesel saat jatuh tempo didapat nilai jatuh tempo wesel sebesar Rp55.916.667. Maka kas di sebelah debit memiliki nominal sebesar Rp55.916.667 dan piutang wesel di sebelah kredit sebesar Rp55 juta. Kemudian selisih dari kas dan piutang wesel didapat pendapatan bunga senilai Rp916.667. Kemudian untuk transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 Desember dihapus piutang dagang kepada PT Sukses atau perusahaan menggunakan metode cadangan. Pada transaksi 31 Desember itu terjadi penghapusan piutang dengan menggunakan metode cadangan. Maka jurnal yang diperlukan pada transaksi 31 Desember yaitu kerugian piutang di sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit senilai Rp600.000. Kemudian untuk soal 2 dengan nomor 2 buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Untuk penyesuaian yang diperlukan itu hanya ada 1 pada toko Soimah. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu 31 Desember 2018 dengan jurnal piutang bunga pada pendapatan bunga senilai Rp1.320.000 didapat dari Rp44 juta nilai nominal awal toko Soimah, kemudian dikali dengan tarifnya 12% dikali dengan jangka waktunya yaitu 3 bulan. Maka dibagi 12 bulan menghasilkan Rp1.320.000. Itulah penjelasan mengenai soal nomor 2. Terima kasih.